konflik dan aksi makar terhadap Mataram. Menjelang ajal menjemput, Panembahan Senopati membuat testimoni terkait pewaris tahta. Semula calonnya adalah Pangeran Pringgalaya. Dia putra Senopati dari permaisuri kedua asal Madiun, Retno Dumilah. Dari garis keturunan Pringgalaya masih terhitung cicit Raja Demak Sultan Trenggana. Janji Senopati diucapkan saat menikahi Retno Dumilah akhirnya dianulir. Gara-garanya pendiri dinasti Mataram itu mengaku mendapatkan wangsit. Isinya Mataram menjadi kerajaan besar jika dipimpin Raden Mas Jolang. Siapakah Jolang? Dia merupakan anak Senopati dengan permaisuri pertama Ratu Mas. Ibu Jolang masih Trahki Penjawi. Wangsit itu diklaim berasal dari dawuh atau perintah para leluhur Mataram. Karena itu wajib ditaati. Dawuh itu kemudian dituangkan dalam bentuk sabda raja. Dengan adanya bisikan gaib itu, Senopati merasa punya dasar mistik mengingkari janjinya dengan Retno Dumilah. Penetapan Jolang sebagai raja baru diumumkan adik Senopati, Pangeran Mangkubumi. Saat mengumumkan dekret kerajaan disertai satu ancaman. Siapa saja yang tidak setuju dianggap melakukan kraman alias makar. Jolang akhirnya bertahta dengan gelar Panembahan Hanyokrowati. Situasi pasca wafatnya Senopati membuat Mataram menghadapi krisis politik. Intrik naiknya Jolang membuat kecewa banyak pihak. Apalagi kepemimpinan Jolang dianggap lemah, rasa tidak puas terus disuarakan para petinggi Mataram. Pertama dimulai oleh Adipati Demak Pangeran Puker. Dia memulai aksi melepaskan diri dari Mataram pada 1602. Gerakannya berpusat di utara Pegunungan Kendeng. Puker merupakan kakak tiri Hanyokrowati. Dia lahir dari selir Senopati yang bernama Nyai Adisara. Selama Senopati bertahta, Puker merupakan salah satu perwira tinggi di lingkungan Tentara Nasional Mataram. Puker terlibat dalam beberapa kali operasi militer ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rasa tidak puas juga disuarakan Pangeran Jagaraga. Sama seperti Puker, Jagaraga merupakan salah satu perwira tinggi kerajaan. Dia adalah anak ke-9 Senopati dari istri selir asal Kacoran. Setelah pensiun dari dinas militer Mataram, Jagaraga dikaryakan menjadi Adipati Panaraga. Aksi makar Jagaraga berhasil dipadamkan. Jagaraga akhirnya ditahan dan diasingkan di Pulau Nusa Kambangan. Aksi makar terhadap Hanyokrowati itu menandakan adanya ontran-ontran di balik suksesi dinasti Mataram. Konflik timbul akibat rasa tak puas para pangeran, khususnya terhadap sabda Raja Senopati yang menetapkan Jolang sebagai penggantinya. Dampaknya kenaikan tahta Jolang mendapatkan penolakan dari internal kerajaan, terutama dari adik-adik raja atau rayi-rayi dalam. Ini berdampak pada instabilitas Mataram selama beberapa waktu. Hanyokrowati disibukkan pekerjaan menangkap dan menahan para pelaku makar. Akibatnya, Raja kedua Mataram itu tak banyak melakukan ekspansi keluar daerah.
Hanyokrawati juga harus menghadapi Kadipaten Surabaya. Upaya menaklukkan Surabaya akhirnya disusun pada 1608. Adi Prabu Hanyokrawati senopati ing Ngaloga Mataram. Dalam kelanjutan dinasti Mataram Islam, setelah Panembahan Senopati sebagai peletak dasar sendi-sendi keluhuran kerajaan Mataram pasca Pajang wafat, menjadi menarik ketika kemudian pengganti tahta memiliki nama Anumerta Panembahan sebagai sebutannya. Tidak banyak sumber yang dapat memberi informasi siapa sebenarnya putra mahkota yang kemudian bergelar Adi Prabu Hanyokrawati itu. Hanya saja dalam sejarah dalam disebutkan Adi Prabu Hanyokrawati senopati ing Ngaloga Mataram, disebut-sebut sebagai pengganti pendiri dinasti Mataram Kota Gede di Mentao yang kelak dalam sejarah disebut sebagai Panembahan Sedo ing Krapyak setelah wafatnya. Nama Krapyak sendiri memiliki arti lokasi pengembalaan atau lahan perburuan gidang pada masa kejayaan raja-raja terdahulu. Bahkan masih membutuhkan penelitian yang lebih mendasar lagi jika istilah Krapyak yang disebutkan kepada penyebutan Panembahan Sedo ing Krapyak dengan nama Kampung Krapyak di selatan Keraton Yogyakarta sekarang dengan bangunan Panggung Krapyak yang menjadi salah satu titik sumbu imajiner utara selatan Merapi Parangkusumo. Bila merujuk sejumlah kisah tutur yang berkembang di masyarakat Jawa umumnya, Panembahan Sedo ing Krapyak adalah putra Panembahan Senopati dengan permaisuri Ratu Maswaskita Jawi yang berasal dari Pati. Dia memiliki nama kecil Raden Colang atau Tandu. Bagi Panembahan Senopati, Raden Mas Colang adalah putra ke-10. Namun dia merupakan putra keempat dari permaisuri asal pesisir Pati itu. Raden Mas Colang merupakan putra pertama bagi Panembahan Senopati yang tidak meninggal pada usia belia. Dia juga memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan berasal dari para selir yang kedudukannya lebih rendah. Di antara saudaranya itu adalah Raden Mas Tembaga dan Raden Mas Kedawung. Dalam perjalanan waktu kemudian diangkat menjadi Adipati Puker dan Pangeran Demang tanpa tangkil. Meski bukan putra sulung, Raden Mas Colang ditunjuk oleh Panembahan Senopati sebagai penggantinya karena dia anak dari permaisuri. Dari sejumlah sumber, pengangkatan Raden Mas Colang sebagai Adi Prabu Hanyokrawati dilaksanakan semasa Panembahan Senopati masih hidup. Bahkan sebelum menerima tahta secara resmi, Adi Prabu Hanyokrawati harus menjalani ujian yang cukup berat, yaitu ditugaskan menumpas pemberontakan Adipati Prakola dari Pati yang membangkang. Tugas kenegaraan menghadang Adipati Prakola yang membawa seluruh kekuatan pasukannya ke Mataram ternyata nyaris membuatnya terbunuh dalam pertempuran itu. Untung saja nasib baik masih berpihak pada kandidat penguasa Mataram Kota Gede ini. Konon karena kesaktiannya yang menurut sejumlah kisah tutur, Adi Prabu Hanyokrawati memiliki warisan keilmuan dari Wali Sunan Ponang yang juga memiliki sebutan Hanyokrawati. Pemberontakan Adipati Prakola akhirnya dapat ditumpas oleh Panembahan Senopati yang turun laga sendiri.
Dari serat Kanda diperoleh data sebagaimana kisah tutur yang sudah diketahui banyak orang Jawa. Hari Senin, Adi Prabu Anyokrowati dinobatkan sebagai senopati ing Ngaloga Kerajaan Mataram yang ditandai dengan upacara tradisional. Dengan didampingi Adipati Mandaraka dan Pangeran Mangkubumi sambil memegang tangan putra mahkota, kemudian menempatkan calon raja itu duduk di kursi singgasana berbalut warna keemasan. Lantas kedua pembesar kerajaan Mataram itu berdiri di sisi kanan kiri putra mahkota. Pangeran Mangkubumi dengan suara lantang dan keras berbicara kepada seluruh yang hadir di Sitihinggil dan Paseban Utama. Wahai orang-orang Mataram, saksikanlah bahwa Pangeran Adipati sekarang diangkat menjadi raja menggantikan ayahandanya Panembahan Senopati. Sebagaimana layaknya tradisi jumenengan dalam tata paugeran kerajaan Jawa, dalam pengumuman itu juga disampaikan tantangan kepada siapa saja yang berani melawan kehendak paugeran. Namun tidak seorang pun yang berani menerima tantangan itu ataupun menentang jumenengan. Seluruh anggota keluarga terdekat, para bupati, nayaka maupun sentana hingga lurah memberi hormat dan tunduk pada pengangkatan itu. Setelah raja beserta pembesar kerajaan lainnya kembali ke dalam istana, sebagaimana umumnya rasa syukur kemudian dilakukan pesta dan jamuan kebesaran bagi seluruh rakyat Mataram. Menjadi tradisi di kerajaan Mataram Islam semasa Panembahan Senopati masih berkuasa, ada waktu khusus bagi raja yang bertahta tampil dalam suatu acara pada hari Senin dan Kamis. Raja duduk di singgasana nata di hadapan semua pembesar kerajaan berikut para abdi dalamnya. Pada acara yang sering disebut dalam khasanah budaya sebagai siniwaka, biasa ada hal-hal yang harus disampaikan langsung sebagai perintah maupun terkait dengan tugas seorang raja dalam menegakkan keadilan, menyangkut berbagai kasus yang terjadi di masyarakat dan membutuhkan keputusan raja untuk mengadilinya. Tradisi itu pada masa Panembahan Krapyak masih dilaksanakan, bahkan dalam beberapa sumber dari cerita tutur. Pada 2 hari khusus itu biasanya Panembahan melaksanakan puasa sunnah. Sehingga ketika memutuskan suatu perkara bukan lagi sebagai keputusan yang dirasuki amarah maupun nafsu, namun sebagai keputusan atas kehendak Tuhan yang dapat dipertanggungjawabkan dunia akhiratnya. Sedemikian kuatnya nilai spiritualitas seorang raja, sehingga masih tetap memakai gelar Panembahan sebagai wujud kedekatannya pada Tuhan. Dalam masa pemerintahan Panembahan Krapyak, rakyat Mataram benar-benar dalam kemakmuran. Bahkan Sang Nata sangat menjunjung keadilan bagi semua kalangan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritualitasnya sebagai seorang mukmin. Meski tergolong masih belia, raja muda ini memiliki kecakapan dalam banyak hal, termasuk juga dalam selera kesatrianya untuk berburu. Dalam salah satu kisah, ada disebutkan Panembahan kemudian membangun suatu kawasan taman yang luas di seputaran selatan Gading untuk lokasi perburuan kijang. Mungkin lokasi ini yang kemudian dikenal hingga saat ini sebagai Krapyak,
di mana di lokasi ini pula kelak di kemudian hari Panembahan wafat, sehingga dijuluki Panembahan Sedo ing Krapyak. Semasa pemerintahan Adi Prabu Hanyokroowati, pada paruh waktu perjalanan mengendalikan tahta terjadi dinamika politik yang sedemikian keras. Salah seorang kakaknya dari lain ibu, yaitu Pangeran Puker. Pangeran Puker yang semasa kanaknya bernama Raden Mas Kentol Kajuran adalah putra Panembahan Senopati dari istri selir Nyai Adisara. Sebagai anak laki-laki kedua, dia merasa lebih berhak untuk menjadi pengganti Panembahan Senopati, sehingga dirinya merasa malu untuk hadir pada setiap hari Senin dan Kamis untuk siniwaka. Sikap jeli dalam mengamati setiap kejadian menjadi perhatian penting bagi Sang Nata. Melihat berulang kali ketidakhadiran Pangeran Puker dalam acara kerajaan tidak membuat Panembahan marah. Justru sebaliknya, dirinya paham atas gejolak hati yang sedang dialami kakaknya itu. Maka dengan meminta pertimbangan Adipati Mandaraka yang juga Pepatih Dalem, Panembahan mengusulkan agar kakaknya diberi jabatan sebagai Bupati Demak. Pengangkatan itu terjadi setelah lebih dari 1 tahun Pangeran Puker tidak pernah hadir di istana. Pengangkatan Pangeran Puker sebagai Bupati Demak bagi Sang Nata lebih bertujuan politis, karena adanya Bupati Demak dapat menjadi salah satu benteng kerajaan Mataram di pesisir utara Jawa. Menurut beberapa serat, di antaranya Serat Kanda, pada keesokan harinya rombongan Pangeran Puker beserta keluarga dan sejumlah abdi dalem, di antaranya Tanda Negara dan Ki Adipati Gending, orang Demak yang memiliki pengaruh di lingkungannya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Bupati Demak sangat percaya dan mudah dihasut oleh Ki Adipati Gending, sehingga lama-kelamaan Bupati Demak kehilangan rasa hormatnya pada Mataram. Bahkan dalam persekongkolannya dengan sejumlah wong wetan, mungkin yang dimaksud Jawa Timur, Bupati Demak merencanakan melakukan perluasan wilayah dengan menguasai daerah jajahan Mataram menjadi bagian kekuasaannya, di antaranya di utara Pegunungan Kendang. Bala kekuatan Demak semakin besar, bahkan pada suatu kesempatan dipersiapkan serangkaian ekspansi untuk melakukan penyerangan ke Mataram. Sejumlah bala bantuan untuk menopang kekuatan tentara diupayakan Ki Adipati Gending dengan mencari sokongan pada Adipati Panjer. Setelah segala sesuatunya sudah matang dipersiapkan, maka misi makar terhadap Mataram pun dimulai dengan memberangkatkan pasukan tempur dalam jumlah besar menuju Mataram. Menurut Serat Kanda menuturkan kisah pemberangkatan pasukan besar-besaran dari Demak yang dipimpin Ki Adipati Gending dan Adipati Panjer untuk menggempur Mataram, diketahui oleh Adipati Pajang yang masih menunjukkan sifat kesetiaannya pada Mataram. Maka dalam suatu acara pertemuan, adanya pergerakan pasukan menuju Mataram itu dilaporkan kepada Panembahan Krapyak. Dalam kisah itu juga diceritakan, sikap Sang Nata begitu mendengar laporan dari tentara Sandi yang disebar ke utara,
bahwa pasukan Bupati Demak telah melakukan serangkaian perampokan dan penjarahan di daerah seputaran Pegunungan Ungaran. Raja berhati emas ini justru bersedia memberikan bagian utara kerajaan kepada kakaknya itu. Tidak hanya sampai di situ, Prabu Hanyokroowati mengajak kakaknya untuk membicarakan berbagai masalah terkait dengan teritorial antara Demak dan Mataram. Namun ajakan itu tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Bupati Demak. Bahkan sampai 4 kali Panembahan Krapyak menawarkan pertemuan antara adik dan kakak. Namun selalu saja undangan itu ditolaknya dengan kasar. Bupati Demak rupanya menganggap Mataram lemah, sehingga pergerakan pasukannya makin diperkuat dan diusahakan untuk menguasai daerah Tambak Uwos. Tidak seberapa lama Tambak Uwos sudah dikuasai pasukan Ki Adipati Kending dan Adipati Panjer. Mendengar laporan salah satu wilayah lumbung pangan Mataram dikuasai Demak, Raja lantas memerintahkan untuk menyusun kekuatan guna menghadapi dan mengusir pasukan Demak. Bala tentara Mataram dipersiapkan sedemikian rupa, meski dalam hati tidak ingin berperang dengan kakaknya sendiri. Namun tuntutan kedaulatan dan titah sang raja seperti sudah diabaikan, maka Prabu Hanyokroowati berangkat sendiri dengan memimpin pasukan sebanyak 10.000 prajurit tangguh. Dalam pertempuran itu pasukan Demak dapat dikalahkan dan takluk setelah Ki Adipati Kending dan Adipati Panjer tewas terbunuh. Begitu juga dengan Patih Tanda Negara tewas terbunuh dalam pertempuran itu. Nasib Bupati Demak agak mujur. Dia dapat diringkus dan ditangkap dengan tangan diikat layaknya pesakitan atau tawanan perang. Namun karena kedudukannya sebagai kakak Sang Nata, maka oleh tentara Mataram, Pangeran Puger meski sebagai tawanan tetap dimuliakan dengan diikat di atas tandu. Ketika hal itu disampaikan kepada Prabu Hanyokroowati, atas titahnya Bupati Demak beserta keluarganya diperintahkan untuk dibawa ke Kudus. Dalam versi lain dikisahkan, setelah pasukan Demak mampu dilumpuhkan, atas kehendak Sang Nata agar kakaknya ditangkap hidup-hidup, untuk selanjutnya dibawa ke Mataram mendapat hukuman melalui pengadilan kerajaan. Dalam perjalanan menuju Mataram, Bupati Demak dicangak seperti seorang pencuri yang dimasukkan ke dalam keranjang layaknya membawa hewan hasil buruan. Namun begitu sampai Jatisari, Raja memerintahkan pasukan membawa kakaknya yang sudah meminta ampun untuk dibawa ke Kudus. Kehidupan Pangeran Puger beserta keluarganya setelah itu sangat menyedihkan, menjalani kehidupan sebagai santri dengan tinggal menetap di sebelah utara sebuah candi. Selain itu, segala gerak-geriknya pun menjadi pengawasan ketat bagi penguasa setempat. Bagai tawanan kota, mantan Bupati Demak ini tidak bisa leluasa berpergian. Bahkan untuk keluar kota pun dibatasi, hanya bisa sampai Pati dan Tanjung. Untuk menata pemerintahan Demak, kemudian diserahkan kepada salah seorang pimpinan pasukan bernama Ki Gede Mestaka
yang kemudian bergelar Pangeran Indraningrat. Namun pada beberapa serat ada yang menyebutnya sebagai Suranata, yaitu salah seorang keturunan dari santri Suranata dari Candi Demak. 2 kali percobaan pemberontakan yang dilakukan oleh kakaknya sendiri membuat Prabu Hanyokroowati harus mengambil sikap lebih tegas lagi. Dalam sebuah kesempatan menurut sejumlah kisah, Panembahan Setokrapyak kemudian menyampaikan pidato yang sangat keras dalam ritual Siniwaka pada hari Senin yang ditujukan kepada seluruh keluarga kerajaan beserta para bupati. Dalam pesan itu, Raja menegaskan keraman merupakan perbuatan yang memalukan, terlebih bagi keturunan Panembahan Senopati, karena tidak mencerminkan sikap seorang kesatria Mataram. Barang siapa melakukan perbuatan melanggar paugeran kerajaan, membuat rongrongan atas kedaulatan Sang Nata, akan dijatuhi hukuman berat. Setelah peristiwa itu, Mataram di bawah kendali Prabu Hanyokroowati relatif stabil dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan dari berbagai sumber kisah tutur memberikan cerita adanya pengiriman pasukan tempur sejumlah 150.000 dari Mataram menuju ke Surabaya. Prabu Hanyokroowati juga dikenal sebagai pemberani sebagaimana Panembahan Senopati, sehingga pemberangkatan pasukan ke Surabaya boleh jadi dimaksudkan untuk invasi dalam upaya perluasan wilayah Mataram. Selain itu, Surabaya ketika itu menjadi salah satu pusat kegiatan VOC dalam upaya menguasai Jawa dari arah timur. Secara rinci, memang tidak ada kisah yang menceritakan seberapa lama ekspedisi militer itu berlangsung. Namun penggalan-penggalan cerita tutur banyak mengungkapkan keberhasilan Mataram dalam menguasai wilayah timur berjalan lancar tanpa ada pergolakan perlawanan yang berarti. Bahkan sebelum mencapai Surabaya, Gresik terlebih dahulu ditaklukkan dalam waktu singkat, bukan hanya pusat kota yang kemudian dibumi hanguskan, namun termasuk juga benteng-benteng dan perkantoran perwakilan VOC diluluh lantakkan dengan tanah oleh pasukan tempur Mataram Raya. Bukan hanya itu, di bawah Panglima Perang Martalaya, Mataram pun menggempur Lamongan. Hal ini merupakan strategi Mataram untuk melumpuhkan Surabaya dengan menguasai daerah-daerah yang mengelilingi kota itu terlebih dahulu, sebelum menusuk ke jantung kota. Prabu Hanyokroowati selain memiliki watak perwira dan ahli dalam strategi sebagaimana ayahnya, dia juga memiliki kebiasaan berburu. Selain itu, sebagai seorang raja, dia memiliki selera tinggi terutama dalam menata lingkungan istana kota gede yang belum begitu sempurna sepeninggalan Panembahan Senopati. Berbagai bangunan yang menjadi peninggalan Prabu Hanyokroowati diantaranya Prabayeksa Istana, tempat tinggal raja. Kemudian sebuah taman yang indah dibangun yaitu Danalaya, yang konon dilengkapi dengan kolam sedemikian indahnya. Pada kurun waktu kisaran 1610,
konon Prabu Hanyokroowati memerintahkan untuk membangun sejumlah lumbung berukuran besar di Gading. Banyak spekulasi yang kemudian menafsirkan sejumlah bangunan lumbung itu diperuntukkan menimbun bekal bahan pangan bagi raja dan para pendereknya sewaktu melakukan perburuan kidang. Dapat dipahami kegemaran berburu bagi Prabu Hanyokroowati bukanlah sekedar liburan pendek, namun menjadi semacam bercengkrawa yang membutuhkan waktu lama, sehingga membutuhkan persiapan pangan yang cukup bagi semua abdi dalam dan prajurit yang menyertainya. Bukan hanya olahraga fisik seperti berburu dengan menunggang kuda dan memanah yang menjadi kegemaran Sang Nata, Raja Mataram ini pun sangat menyukai olah rasa dengan menekuni sastra dan sejarah. Pada masa pemerintahannya dimintalah seorang dalang asal Kedu bernama Panjang Mas untuk membantunya dalam penulisan sastra, yaitu Babat Demak. Sejarah tidak banyak memberikan informasi terkait dengan penyebab wafatnya Prabu Hanyokroowati di Krapyak. Konon banyak yang menyebutkan kematian Prabu Hanyokroowati dikarenakan kecelakaan. Tafsir yang kemudian berkembang dalam menerjemahkan kecelakaan itu bisa jatuh dari kuda atau terkena senjata ketika berburu. Tidak ada data yang dapat dijadikan data otentik terkait dengan wafatnya Sang Nata. Hanya saja fakta historis kemudian menyebutkan Baginda Raja Mataram wafat di Krapyak, sehingga secara anumerta dalam sejarah bahkan dalam sejumlah baba disebut sebagai Panembahan Sedo ing Krapyak. Nuwun.